Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas informasi tentang pelamar CPNS yang dia sudah dinyatakan lolos hasil integrasi SKD dan SKB-nya tetapi mengundurkan diri. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Dan siapa yang berhak untuk menggantikannya? Nah, itu akan kita bahas dan kita analisis di video kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan selamat buat teman-teman semuanya yang sudah dinyatakan lolos hasil integrasi SKD dan SKB untuk CPNS formasi tahun 2019 yang telah diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, buat teman-teman yang sudah lolos, maka selanjutnya teman-teman setelah kemarin ada masa sanggah, maka yang harus teman-teman lewati adalah tahap pemberkasan. Nah, ini ada kabar dari teman-teman kita yang juga dinyatakan lolos tetapi dia memilih untuk mengundurkan diri. Nah, kira-kira apa sih alasannya dan siapa yang berhak untuk menggantikan posisi teman-teman yang mengundurkan diri ini? Nah, itu semua akan kita bahas dan kita analisis di video kali ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang di formasi tahun 2019 ini kemarin belum lolos dan belum rezekinya, teman-teman tidak perlu bersedih hati, teman-teman tetap semangat dan teman-teman bisa coba lagi di CPNS formasi tahun 2021. Kabarnya CPNS tahun 2021 akan dibuka pada bulan Maret. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibuka dan teman-teman bisa mencoba kembali berjuang di CPNS 2021. Nah, buat teman-teman sekarang bisa mulai persiapannya, bisa curi start sehingga ketika nanti sudah dibuka, teman-teman sudah siap. Di sini aku punya rekomendasi bimbel online untuk persiapan belajar untuk CPNS 2021. Teman-teman bisa daftar di jadicpns.com. Nah, teman-teman di sana bisa registrasi, kemudian teman-teman bisa langsung beli paketnya untuk SKD atau SKB. Nah, teman-teman bisa masukkan kode promo lolos CPNS untuk diskon 27.000. Jadi setelah teman-teman masukkan kode promonya yaitu lolos CPNS, teman-teman akan langsung dapat diskon 27.000. Dan mudah-mudahan kode ini juga menjadi kode dan doa supaya teman-teman bisa lolos di CPNS 2021. Nah, jadi teman-teman silakan langsung masuk di websitenya www.jadicpns.com dan registrasi di sana dan kemudian langsung beli paketnya. Buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya, teman-teman bisa add Instagram aku di @santi.widiasari dan teman-teman langsung cek di highlightnya. Di sana sudah aku buatkan cara untuk daftarnya. Mudah-mudahan membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Good luck ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah pengumuman dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim. Di mana di sini adalah pengumuman tentang peserta yang mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Timur formasi tahun 2019. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 tanggal 12 November 2020 perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD SKB CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 disampaikan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin ya, teman-teman. Poin yang pertama yaitu
Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD/SKB melalui sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman, yang mana ini sudah dilakukan setelah pengumuman tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu. Dan poin yang kedua yaitu peserta lulus seleksi CPNS Pemprov Jawa Timur formasi tahun 2019 yang mengundurkan diri sampai dengan tanggal 11 November 2020 sejumlah 3 orang. Nah, ini sampai pada tanggal 11 November ya teman-teman. Dan tadi malam itu ada update terbaru sampai tanggal 14 November itu totalnya ada 8 orang yang mengundurkan diri. Nah, tapi di sini ini baru yang sampai 11 November. Nanti juga akan kita bahas yang tentang pengumuman yang 8 orang itu. Nah, tapi di sini kita akan bahas yang 3 orang ini dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 3 orang pelamar atau peserta CPNS yang dia sudah dinyatakan lolos di hasil integrasi SKD dan SKB tetapi memilih untuk mengundurkan diri. Yang pertama yaitu peserta dengan nama Ferry Kusuma Rahmawati, yang mana jabatannya adalah guru agama Islam dan lokasi penempatannya adalah SMA Negeri 1 Serasah Sampang. Kemudian yang kedua yaitu bernama Holili dengan jabatan guru penjasorkes dan lokasi penempatannya di SMA Negeri 1 Arjasa Sumeneb. Kemudian yang ketiga yaitu Astria Okta Herdiani dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan lokasi penempatannya di Badan Penghubung Daerah. Nah, jadi ketiga peserta ini memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengunggah surat pengunduran dirinya di laman sscn.bkn.go.id. Nah, lalu siapa sih yang berhak untuk menggantikan posisi teman-teman kita yang sudah lolos tetapi mengundurkan diri ini? Apakah dibiarkan kosong? Nah, tentu saja tidak teman-teman, karena akan ada optimalisasi untuk formasi kosong atau teman-teman yang telah mengundurkan diri ini. Nah, jawabannya ada di poin yang ketiga, yaitu peserta pengganti dengan ranking nilai tertinggi selanjutnya dinyatakan lulus. Jadi untuk yang pengganti yang pertama yaitu bernama Hartoyo dengan jabatan yang sama yaitu guru agama Islam dan lokasi penempatannya adalah di SMA Negeri 1 Serasah Sampang. Kemudian nama kedua yang menggantikan adalah Muhammad Zaki Ubaid dengan jabatan guru penjasorkes dan lokasi penempatannya di SMA Negeri 1 Arjasa Sumeneb. Dan kemudian di yang ketiga yaitu Cynthia Hapsari Putri dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan lokasi penempatannya di Badan Penghubung Daerah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan tentang kode kelulusan ini. Di kolom nomor peserta keterangan di yang pertama itu di sana tertera P_L-2. Di nomor 2 juga tertera P_L-2. Dan yang ketiga adalah PL. Nah, ini bisa menjawab tentang siapa sih yang berhak untuk mengisi kekosongan akibat dari mengundurkan diri ini. Nah, untuk melihat itu, coba kita lihat kembali di pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini bisa kita lihat tentang pengertian kode atau keterangannya ya teman-teman. Untuk yang tadi dinyatakan PL-2 berarti dia itu lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Jadi dia itu sebenarnya tidak memilih di lokasi tersebut, tetapi karena ada pengunduran diri tadi, itu dia diambilkan dari lokasi formasi yang berbeda tetapi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Nah, kita mulai pembahasannya dari peserta atau pelamar yang pertama tadi yang mengundurkan diri ya teman-teman. Dimana tadi yang mengundurkan diri dengan nomor yang pertama atau nomor 1 tadi adalah atas nama Ferry Kusuma Rahmawati. Nah, Ferry Kusuma Rahmawati ini mengambil jabatan guru agama Islam di Satuan Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang, khususnya di SMA Negeri 1 Serasah Sampang. Di sini bisa kita lihat
untuk jabatan guru agama Islam di SMA Negeri 1 Serasa Sampang ini dibutuhkan 2 orang. Dan yang melaju ke SKB juga hanya 2 orang. Nah, ini artinya yang memenuhi passing grade pada saat itu hanyalah 2 orang ini. Karena seharusnya kalau formasinya itu 2 orang, otomatis yang harus masuk ke SKB adalah maksimal 3 kali formasinya atau 6 orang. Tetapi di sini yang lolos SKB hanya 2 orang dan yang dibutuhkan juga hanya 2 orang. Sehingga di sini kedua-duanya lulus hasil integrasi SKD dan SKB. Namun kemudian yang pertama ini Ferry mengundurkan diri. Nah, lalu siapa yang akan menggantikan? Karena yang posisi keduanya kan juga sudah lulus gitu ya. Nah, siapakah yang berhak untuk menggantikan? Nah, ini dia yang berhak untuk menggantikan, yaitu atas nama Hartoyo. Di mana Hartoyo ini sebelumnya melamar di SMA Negeri 1 Loseret Nganjuk, teman-teman. Nah, kemudian dia dinyatakan di sini P-TL karena dia berada di nomor 3, sementara yang diambil hanya 2 orang. Jadi dia dinyatakan tidak lolos. Nah, tetapi di sini dia nilainya tertinggi di antara yang lainnya sehingga dia berhak untuk menggantikan yang tadi mengundurkan diri di SMA Negeri 1 Serasa Sampang. Nah, ini kenapa dia yang menggantikan? Karena dia jabatannya dan kualifikasi pendidikannya sama, yaitu guru agama Islam. Nah, tetapi diambilkan dari lokasi yang berbeda karena dia memiliki peringkat yang tertinggi selanjutnya. Nah, sehingga dia adalah orang yang berhak untuk menggantikan posisi dari teman kita yang mengundurkan diri tadi di SMA Negeri 1 Serasa Sampang. Nah, selanjutnya peserta kedua yang juga mengundurkan diri tadi bernama Holili. Nah, Holili ini dia juga mengambil jabatan guru penjasorkes dan dia lolos di SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep. Nah, di sini keterangan dari kelulusannya adalah P-Elmin 2, di mana tadi yang sudah kita bahas bahwa untuk kelulusan Elmin 2 ini artinya dia lolos setelah ada perpindahan formasi antar lokasi formasi. Jadi artinya dia di awal tidak mengambil di SMA Negeri 1 Arjasa Sumenep ini, teman-teman. Tapi setelah tadi ada perpindahan formasi, dia masuk di sini dan dinyatakan lolos dan dia mengundurkan diri. Nah, ini ada kemungkinan mungkin karena jauh tempatnya dari tempat tinggalnya. Nah, itu biasanya memang yang paling banyak muncul kasusnya itu yang mengundurkan diri itu karena berasal dari optimalisasi formasi kosong yang akhirnya tadi ada perpindahan formasi dari lokasi formasinya. Jadi tidak sesuai dengan yang dia daftar di awal karena kan ini optimalisasi formasi kosong tadi, teman-teman. Nah, tapi ada juga yang dia sudah mengambil sesuai dengan yang dia ambil tapi kemudian mengundurkan diri juga ada. Tetapi banyak kasusnya itu lebih banyak yang karena tidak sesuai dengan yang dia ambil, kemudian ada optimalisasi formasi kosong dan mungkin tempatnya agak jauh sehingga ada banyak pertimbangan kemudian mereka mengundurkan diri. Kemudian posisi dari Holili ini karena telah mengundurkan diri, kemudian dia digantikan posisinya atau kelulusannya oleh Muhammad Zaki Ubaid. Di mana Muhammad Zaki Ubaid ini sebelumnya dia mengambil di formasi lokasinya adalah SMA Negeri 1 Bluluk Lamongan dengan jabatan guru penjasorkes. Dan di sini itu dia keterangannya P-TL atau tidak lolos karena di SMA Negeri 1 Bluluk ini hanya membutuhkan 1 formasi guru penjasorkes dan dia berada di peringkat 2 sehingga dia tidak lolos. Nah, tapi setelah Holili tadi mengundurkan diri, maka Ubaid ini atau Zaki Ubaid ini berhak untuk menggantikan posisinya karena jabatannya sama, yaitu guru penjasorkes dan kualifikasi pendidikannya juga sama dan dia memiliki nilai dengan ranking tertinggi selanjutnya sehingga dia berhak untuk lolos menggantikan posisi Holili tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu atas nama Astria Okta Herdiani, yang mana dia tadi mengambil untuk jabatan Pranata Hubungan Masyarakat di lokasinya adalah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dibutuhkan 1 orang sehingga yang lolos di SKB adalah 3 orang. Nah, Astria ini berada di posisi pertama sehingga dinyatakan P-L atau lolos. Nah, sedangkan yang di posisi kedua adalah Cynthia dan dinyatakan P-TL atau tidak lolos karena yang dibutuhkan hanya 1 orang saja. Nah, tetapi karena Astria ini kemudian mengundurkan diri, maka yang berhak untuk menggantikan posisi Astria dan lolos adalah Cynthia Hapsari Putri. Nah, kalau ini jelas ya teman-teman, karena memang di sini ada 3 orang yang ikut SKB dan yang nomor 1 setelah dinyatakan lolos dia mengundurkan diri, maka yang berhak untuk menggantikan adalah posisi selanjutnya, yaitu peringkat kedua. Nah, ini berbeda dengan kasus yang pertama dan kedua tadi, di mana dalam satu lokasi formasi yang sama tidak ada lagi peserta yang lainnya, sehingga harus dicarikan dari lokasi yang lain, tetapi tetap dengan kualifikasi pendidikan dan juga jabatan yang sama. Nah, kalau di sini ini karena ada 3 orang, yang 1 lolos tetapi mengundurkan diri, maka yang diambil selanjutnya adalah yang berada di peringkat kedua. Nah, itu tadi adalah ketiga orang yang mengundurkan diri dan juga yang berhak untuk menggantikannya. Nah, selanjutnya apa sih alasan mereka mengundurkan diri? BKD Jatim dalam akun sosial medianya merilis tentang alasan dari 3 peserta atau pelamar CPNS yang telah dinyatakan lolos dan tadi mengundurkan diri. Nah, tapi di sini kita tidak bisa tahu alasan mana yang merupakan alasan per orangnya dari masing-masing peserta tadi, karena memang di sini tidak disertakan namanya. Tetapi di sini disebutkan alasan dari 3 orang tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak bisa tahu mana alasan dari setiap pesertanya. Nah, di sini yang pertama ini dia menyatakan bahwa dengan ini mengajukan pengunduran diri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 karena 1. Lokasi terlalu jauh dari rumah. Nah, ini kemungkinan tadi yang PL-2 teman-teman, karena tadi yang kalau dia PL-2 itu artinya dia tidak mengambil di lokasi tersebut. Nah, dia lolos karena telah ada perpindahan lokasi formasi. Nah, kemudian yang kedua, istri diterima sebagai CPNS di, ini tempatnya tidak diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, saya mempunyai 2 anak kecil usia 3 tahun dan 7 tahun. Kemudian yang keempat, saya tidak direstui bapak dan ibu saya apabila terlalu jauh dari beliau yang sekarang berusia di atas 60 tahun. Nah, ini jadi alasan dari 1 orang ini itu punya 4 alasan kenapa dia mengundurkan diri. Kemudian lanjut yang selanjutnya, yaitu menyatakan bahwa dengan ini mengajukan pengunduran diri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 karena tidak bisa meninggalkan keluarga. Pada beberapa bulan yang lalu, ayah kandung saya meninggal dunia sehingga ibu kandung saat ini tinggal dengan saya. Untuk itu saya memutuskan untuk tetap tinggal di, nah ini sepertinya tempat tinggalnya atau kotanya ya teman-teman. Nah, yang jelas di sini dia tidak bisa meninggalkan ibunya dan harus tinggal dengan ibunya dan menetap di tempatnya yang sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ini, dengan ini mengajukan pengunduran diri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 karena calon suami bekerja sebagai perangkat desa di titik-titik dan harus bertempat tinggal di desa tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 peserta yang mengundurkan diri ini, ketiga-tiganya itu karena alasan lokasi atau penempatannya dan mereka tidak bisa meninggalkan keluarganya, baik karena ayah ibunya atau juga karena suaminya. Nah, itu tadi alasan dari teman-teman kita yang mengundurkan diri. Itu tadi adalah update pengumuman dari Pemprov Jawa Timur per tanggal 11 November 2020 di mana ada 3 orang peserta yang mengundurkan diri.
Nah, ini ada update informasi terbaru per tanggal 14 November 2020 pada pukul 21.29. Di sini disebutkan ada 1.756 peserta yang sudah mengirimkan pemberkasan online dan 8 mengundurkan diri. 3 sudah ada pengganti, 2 bersedia, dan 1 masih istikharah. Nah, ini jadi tadi ya teman-teman, kalau tadi ada 3 orang yang mengundurkan diri, per tanggal 14 itu ada 8 orang yang mengundurkan diri. Artinya ada tambahan 5 orang lagi yang mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Nah, kemudian 2 usulan pengganti berikutnya sudah diusulkan ke BKN pada hari Jumat kemarin dan masih menunggu jawaban dari Panselnas. Nah, untuk 3 selanjutnya akan kami usulkan pengganti di hari Senin, yaitu besok. Semoga tidak ada lagi yang mengundurkan diri ya. Nah, yang belum kirim pemberkasan online, waktu diperpanjang terakhir tanggal 21 November 2020. Ini artinya juga kabar baik buat teman-teman yang kemarin dinyatakan tidak lolos. Artinya buat teman-teman masih ada kesempatan untuk bisa lolos dan menggantikan dari posisi teman-teman yang mengundurkan diri ini. Jadi teman-teman jangan putus asa dulu, diperbanyak doanya. Mudah-mudahan ini adalah rezeki teman-teman untuk bisa lolos di CPNS tahun 2019 ini. Nah, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.